Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Insya Allah Berkah beranggotakan saya Muhammad Fatul Islam, Wita Sari Fatina dan Medina Purnama Sari Worono. Di sini kami akan menjelaskan terkait siklus hidrologi untuk pemenuhan tugas mata kuliah kimia lingkungan. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi, kemudian menuju atmosfer, dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya yang memutar dan berlangsung secara terus-menerus, inilah yang menyebabkan air seperti tidak pernah habis. Selanjutnya, sifat-sifat penting air. Yang pertama, pelarut yang baik, yaitu memudahkan transport nutrien maupun limbah, memungkinkan terjadinya proses biologi dalam media air. Yang kedua, kekuatan dielektrik yang lebih tinggi dibandingkan larutan lainnya, yaitu memiliki kekuatan ionisasi yang besar sehingga mampu melarutkan lebih banyak senyawa ionik dibandingkan pelarut lainnya. Yang ketiga, tegangan muka lebih besar dibandingkan larutan lainnya, yaitu mempertahankan bentuk sedemikian rupa, bentuk tetesan air, fenomena pada permukaan air, hingga tidak mudah dimasuki benda asing. Yang keempat, transparan terhadap range panjang gelombang visible hingga UV, yaitu tidak berwarna sehingga sinar matahari dapat masuk dalam perairan untuk membantu proses fotosintesis tanaman air. Yang kelima, berat jenis air maksimum pada suhu 4 derajat Celcius, yaitu es mengapung di permukaan air dan pergerakan air pada badan air secara vertikal. Yang keenam, memiliki panas penguapan yang lebih tinggi dibandingkan pelarut lainnya, yaitu penentu proses perpindahan panas maupun molekul air antara atmosfer dengan badan air. Dan yang terakhir, memiliki kapasitas panas yang lebih tinggi 2446 J per G pada suhu 25 derajat Celcius dibandingkan pelarut lainnya kecuali amonia, yaitu mempertahankan temperatur di dalam air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Yang selanjutnya yaitu tahapan dari siklus hidrologi. Siklus hidrologi dimulai dari proses evaporasi, yaitu merupakan peristiwa berubahnya air yang ada di permukaan bumi menjadi uap air dan naik ke lapisan atmosfer. Hal ini terjadi karena temperatur di permukaan air yang cukup tinggi sehingga molekul air yang ada di permukaan air ini memiliki cukup energi untuk dapat memisahkan diri dari permukaan air hingga naik ke atmosfer. Yang selanjutnya ada transpirasi. Transpirasi ini sama dengan proses evaporasi, yaitu proses penguapan. Akan tetapi penguapan air ini tersebut berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Selanjutnya, kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud dari uap air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur udara hingga membentuk awan. Proses ini terjadi ketika temperatur udara pada ketinggian tertentu menjadi lebih rendah. Titik-titik air berkumpul hingga membentuk awan. Selanjutnya, yaitu presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya curahan air dari atmosfer ke bumi yang diakibatkan oleh awan yang berkumpul semakin tebal dan padat, serta suhu di dalamnya semakin rendah. Ketika presipitasi terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Ketika presipitasi terjadi di daratan tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju atau es. Selanjutnya, proses infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses penyerapan air oleh tanah.
Proses masuknya butir-butir air hujan yang jatuh ke permukaan bumi ke dalam tanah melalui pori-pori tanah tersebut. Sebagian ada yang mengalir sebagai aliran air tanah yang disebut perkolasi. Dan ada bagian yang menjadi cadangan air tanah yang disebut groundwater table. Dan yang terakhir itu ada proses runoff. Runoff ini merupakan peristiwa jatuhnya air ke bumi yang mengalir ke permukaan tanah seperti sungai, selokan, dan lain-lain. Dan terus mengalir hingga ke laut. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam dari siklus hidrologi. Yang pertama ada siklus pendek. Siklus pendek ini dimulai dari penguapan di laut, yaitu proses evaporasi. Setelah itu berubah menjadi awan, yaitu proses kondensasi, dan awan itu tertiup oleh angin, itu yang dinamakan dengan proses adveksi, serta presipitasi, yaitu turunnya air, perubahan dari awan menjadi air di daerah lautan dan kembali lagi ke laut. Sedangkan siklus sedang itu terjadi dari dimulai dengan evaporasi dan transpirasi. Ini adalah proses penguapan dari permukaan bumi ke atmosfer. Dan selanjutnya ada kondensasi, yaitu berubahnya wujud air menjadi awan. Setelah awan itu tertiup oleh angin ke daratan dan jatuh ke daratan, dinamakan proses presipitasi. Nah, setelah jatuh ke daratan ini ada yang jatuh ke tanah, diserap oleh tanah, yaitu proses infiltrasi, dan ada yang ke permukaan tanah seperti sungai ataupun danau yang disebut dengan runoff. Dan yang terakhir yaitu ada siklus panjang. Siklus panjang ini dimulai dengan adanya penguapan di lautan dan pada tanaman yang dinamakan dengan evaporasi dan transpirasi. Setelah penguap, air berubah wujud menjadi awan, yaitu proses kondensasi, dan awan tertiup oleh angin ke dataran tinggi hingga awan telah berkumpul jatuh ke muka bumi, itu disebut dengan proses presipitasi. Akan tetapi karena suhu di dataran tinggi ini cukup rendah, maka yang turun ke permukaan bumi itu berupa salju ataupun butiran es. Nah, ada yang mengalami es ini tidak mengalir tapi langsung menguap kembali ke atmosfer, yaitu dengan dinamakan proses sublimasi. Dan ada pula yang mengalir lagi ke sungai ataupun danau hingga ke lautan, disebut dengan proses runoff. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.